Halo, selamat malam untuk pendengar Tabula Talks edisi hari ini, 10 Juni 2022. Ya, di sini udah ada 18 partisipan ya. Sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk diskusi kita hari ini dan ternyata terus bertambah loh. Tadi 18, sekarang udah 25. Nah, di malam hari ini pasti teman-teman sebenarnya udah tahu dong ya kita mau bahas apa. Tapi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan, aku juga mau ngasih tahu teman-teman sedikit tentang guideline kita nanti diskusinya tentang apa sih gitu. Oke, aku mau menyapa lagi buat teman-teman yang hadir, yang baru hadir juga, yang baru join, silakan bisa ke kolom komentar teman-teman dan berkenalan di sana. Kira-kira teman-teman di sini itu udah pada kenal belum ya sama self love gitu dan mungkin aja pernah melakukan self love gitu. Kalau self love versi teman-teman sendiri itu kayak gimana sih? Nah, teman-teman bisa banget isi di kolom kenalan gitu biar makin dekat dan makin enak diskusi kita hari ini. Oke, aku juga mau join ke kolom komentar ya. Waduh, belum ada yang isi nih. Yuk teman-teman, yuk ditulis yuk. Isi nama, asal, dan juga pernah dengar self love nggak sih? Kalau self love versi kalian gimana gitu. Jadi supaya aku dan narasumber hari ini tuh tahu gitu. Kira-kira teman-teman yang join hari ini itu kira-kira udah pernah belum ya gitu tentang melakukan self love atau bahkan tahu deh gitu tentang self love itu apa. Oke? Iya, terus bertambah sekarang 34 partisipan. Halo, selamat malam lagi untuk teman-teman yang baru join. Oke, jadi sembari menunggu teman-teman yang akan mengisi kolom perkenalan di kolom komentar, aku juga mau memperkenalkan terlebih dahulu ya, untuk narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan, berdiskusi tentang self love untuk mengatasi physical insecurity. Nah, aku yakin teman-teman di sini juga udah sedikit tidaknya tahu gitu, mungkin familiar juga sama topik hari ini. Dan hari ini kita akan ditemenin sama Kak Cherubin Gabriela atau Kak Kay ya. Nah, siapa sih Kak Kay ini? Kak Kay adalah konselor tabula dan juga spesialisasi dalam mencintai diri dan pengelolaan emosi. Wah, keren banget ya. Jadi Kak Kay ini udah berpengalaman gitu teman-teman untuk bisa membawakan atau mengguide topik kita hari ini supaya kita semua hari ini juga bisa dapat insight. Oke. Oh iya, satu lagi, mungkin teman-teman ada yang baru join hari ini dan baru pertama kali juga bertemu dengan aku. Kenalin lagi nih teman-teman, aku Indah dan hari ini aku akan menemani teman-teman kurang lebih 60 menit ke depan untuk melakukan sesi ini. Aku harap teman-teman bisa menyelesaikan sesi ini sampai akhir nanti ya. Oke, sebelum kita mulai aku mau nyambut Kak Kay dulu. Halo, selamat malam Kak Kay. Halo, selamat malam. Halo Indah, halo teman-teman Tabula. Malam. Oke, gimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan baik. Hari ini happy juga, udah mau weekend soalnya. Bener. Indah gimana nih Indah? Baik, Kak. Aku juga kebetulan masih ada vibes-vibes hari raya gitu, jadi bahagia banget gitu bawaannya hari ini. Oh iya, kemarin abis hari raya ya. Selamat hari raya Galian ya Indah ya. Buat Terima teman-teman kasih, Tabula Kak juga. Kay. Oke, Kak Kay. Jadi aku mau menegaskan kembali juga ya, Kak Kay, hari ini kita bakal menjelaskan gitu dan mendiskusikan tentang, self love untuk mengatasi physical insecurity. Nah, kalau dari Kak Kay sendiri sebelum, mengisi nantinya, mungkin Kak Kay ada perkenalan dulu gitu di awal untuk menyapa teman-teman gitu, Kak? Oke, halo semuanya teman-teman. Halo lagi. Kenalin nama aku Kerudin Gabriela. Dipanggilnya Kay aja. Aku mahasiswa tingkat akhir psikologi di Atmajaya. Lagi nunggu sidang nih teman-teman, doain ya. Terus juga Amin. aku merupakan konselor di Tabula dan masih aktif juga menjadi konselor di Welcome, komunitas Welcome di Atmajaya gitu, di Fakultas Psikologi Atmajaya gitu.
Duh, keren banget loh. Jadi hari ini kayaknya bakal seru banget ya pembahasan tentang topik hari ini, apalagi kalau menurut aku sendiri nih, Kak, topik hari ini tuh bener-bener relate banget sama, anak-anak zaman sekarang gitu, yang nggak apa ya, tidak terbatas akan gender lah gitu, dan semua orang itu juga bisa bisa relate banget sama topik hari ini. Bener banget. Aku juga, sejauh ini maksudnya kayak aku juga pernah mengalami masalah yang serupa, dan mungkin sampai sekarang kalau aku boleh bilang belum benar-benar kayak bisa benar-benar self atau benar-benar bisa keluar dari physical insecurity aku gitu kali ya. Aku masih berproses juga sama physical insecurity aku gitu. Aku yakin mungkin Mmm. teman-teman di sini juga ada gitu ya, entar kita sambil sharing-sharing bareng juga, boleh banget. Kalau ada yang mirip-mirip mungkin sama aku pengalamannya gitu. Oke deh, sesuai sama yang Kakek sampein tadi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin ada hal yang pengen disampein gitu ke kolom komentar, mungkin pengen sharing, mungkin pengen juga bertanya gitu, silakan banget gunakan kolom komentarnya untuk, bertanya, untuk berpendapat, untuk berkomentar ya teman-teman terkait dengan topik yang hari ini yang kita akan bahas gitu. Nah Kak Kay, ngomong-ngomong nih, pengen Mhm. dong dengar pengalaman, Kakek sendiri terkait dengan physical insecurity. Tadi juga Kakek kan sempat ada sampein kalau memang belum benar-benar bisa keluar juga gitu dari kondisi tersebut. Oke, jadi sebenarnya ini topiknya ini banget ya, kayak merupakan perjalanan hidup buat aku juga gitu kali ya. Soalnya, jadi gini teman-teman, mungkin singkat cerita, aku tuh, aku nari balet, tapi aku punya tubuh yang tidak seperti penari balet yang mungkin teman-teman bayangkan gitu ya. Aku nggak punya tubuh yang panjang-panjang, tipis-tipis gitu, enggak. Aku bisa dibilang cukup pendek, aku punya struktur badan yang, agak berisi gitu, terus punya paha dan bagian pinggul yang cukup lebar gitu. Jadi kalau misalnya nari balet pakai baju yang ketat-ketat tuh kayaknya insecure banget gitu. Bahkan insecure-nya tuh sampai nggak cuma kalau lagi nari, tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari juga gitu, cara aku memilih pakaian gitu. Sampai sekarang nih aku bener-bener kayak nggak berani untuk pakai baju-baju yang ketat-ketat banget, celana-celana yang ketat banget gitu tuh kayak apa ya, belum percaya diri sepenuhnya gitu. Karena aku ngerasa kayaknya kok jadinya kelihatannya jelek ya gitu. Terus singkat cerita juga kalau misalnya dulu di balet tuh misalnya lagi latihan sering banget tuh misalnya kayak jelasin sama guru aku kayak Kerubin pahanya gede ya, Kerubin perutnya buncit ya gitu. Dan itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Jadi waktu nerima tuh kayak ya udahlah gitu, kayak ya udah ketawa-ketawa aja. Tapi secara aku nggak sadar itu berpengaruh juga ke gimana aku treat diri aku sendiri, gimana aku treat badan aku, dan bagaimana aku menampilkan diri aku ke orang-orang gitu. Efeknya kayak sampai aku kalau mau makan aja tuh mikir gitu loh dulu. Terus kayak nggak pede banget deh gitu. Kalau kalau misalnya mau pakai baju yang agak ketat gitu kayak kelihatannya kok lemaknya di mana-mana ya, rasanya kayak gitu. Atau mungkin nggak cuman masalah seputar badan dan perbaletan tadi, yang paling sering banget aku alami mungkin akhir-akhir ini juga itu adalah kalau misalnya lagi jerawatan gitu. Itu kayak mau mau apa namanya, mau ngelihat orang, mau ketemu orang, mau keluar rumah tuh kayaknya males banget gitu. Kayak untung banget sekarang tuh bisa pakai masker ya teman-teman, jadi bisa ditutupin gitu. Nah, ini merupakan suatu proses gitu kayak gimana aku akhirnya bisa cukup percaya diri gitu despite nggak apa ya, despite masalah aku sama tubuhku, despite masalahku dengan mungkin nggak pedenya aku gitu, dan itu long proses. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya masalah yang mirip-mirip atau serupa, boleh banget teman-teman sambil di-share, siapa tahu kayak kita bisa saling-saling cerita gitu ya, saling bertukar cerita gitu. Aduh, ternyata prosesnya panjang banget ya, Kak, untuk sampai ada di titik ini gitu. Bener Nah, banget. kalau jadi tadi juga ada beberapa highlights yang penting banget yang kita dapetin dari Kakek, kayak, ya memang ini adalah sebuah proses gitu. Sekarang gimana kitanya yang akan menanggapi, kitanya akan mengeluarkan respon gitu, memberikan respon atas apa yang terjadi itu seperti apa, itu sih yang jadi poin pentingnya gitu.
Kalau Betul, dari kalau dari aku sendiri sih kayaknya ya mungkin aja semua, orang itu pernah ada di posisi seperti itu, gitu. Kalau aku sendiri juga pernah ya mungkin memang, mmm, masih serupa tapi tak sama ya, Kak, Kei. Kalau aku juga mhm punya mhm, punya badan yang cukup mudah cukup elastis, Kak, cukup mudah untuk melebar. Jadi aduh, itu tuh kayak berasa nafas aja tuh makin lebar gitu, pusing nggak tuh. Jadi kayak kadang emang ada fase-fase di mana kalau mhm, aku itu rilis stresnya dengan makan, tapi dengan makan yang banyak juga itu malah bikin aku stres lagi gitu. Jadi agak bingung ya, gitu. Tapi ya memang aku mhm, juga baru kepikiran sih karena Kak kita disampaikan bahwa memang itu adalah proses gitu dan akhirnya, di sekarang, di fase sekarang ini memang, aku lebih berpikir aja gitu, maksudnya kalau untuk, makan gitu, karena itu nggak bisa banget untuk dikurangi gitu, tapi aku memang membuat, polanya aja gitu, jadi lebih teratur, nggak kayak dulu pokoknya kalau udah stres aja gitu langsung lari ke makan, langsung cari cemilan tuh, apapun yang lagi tren, apapun yang ada di depan jalan, di pinggir-pinggir jalan itu, pokoknya langsung aku samperin. Temen-temen mungkin ada yang sama kayak aku, bisa sampein ya di kolom komentar karena iya, makan itu enak, enak banget. bener ya, makan tuh enak, bikin happy lagi ya, tapi di satu sisi kalau Mhm, kalau berlebihan mungkin juga nggak baik gitu ya buat kita ya nggak sih, mhm, Linda? bener bener. Heeh, bener banget. Nah, mmm, sambil aku nunggu, teman-teman yang lain share nih, mungkin aku pengen share juga Mhm kali ya, Indah, pengalaman aku ketemu beberapa klien yang memang punya pengalaman mirip-mirip nih, gitu. Karena aku ngerasa insight-nya banyak banget dan kayak aku rasa bisa dibagiin ke teman-teman, gitu. Jadi, aku pernah juga nih, bertemu dengan beberapa klien gitu, selama melayani di Tabula dan juga, di sebagai peer counselor di Welcome yang tadi aku ceritakan, pernah nih ketemu beberapa orang kaya yang punya masalah mirip-mirip gitu. Nah, salah satu kasus yang menurut aku paling membekas, paling aku ingat itu adalah dengan salah satu klien aku gitu. Dia ceritanya waktu itu datang dengan keadaan merasa nggak percaya diri, merasa udah, apa ya, udah berharga, merasa udah, apa ya, kayak, "Kayaknya gue udah nggak pantes deh ada di dunia ini," gitu. Setelah dikorek-korek ternyata dia merasa nggak percaya diri sama tubuhnya sendiri gitu. Kenapa? Karena menurut dia sejak kecil memang dia dilahirkan dengan tubuh yang mungkin, cukup gemuk gitu, tapi, eee, orang tuanya juga sering banget komplain gitu, kayak orang tuanya sering banget bilang, "Kamu gendut ya, Dek, kamu kurusin lah," gitu. Istilahnya kayak orang tuanya kasih komentar-komentar negatif lah ke si, klienku ini gitu. Pada akhirnya pas dia udah mulai, dewasa gitu, dia mulailah kayak, exercise dan segala macamnya, tapi dia melakukan exercise-nya secara berlebihan. Jadi, mungkin awal-awal dia senang gitu, dia merasa dia mencintai dirinya dengan exercise gitu, tapi, lama-lama berlebihan sampai-sampai dia cedera dan dia nggak bisa olahraga lagi. Kemudian, pas dia udah berhenti olahraga, dia merasa badannya balik lagi nih kayak dulu gitu. Dan gara-gara itu dia jadi mulai nih ngerasa yang kayaknya kok gue kayaknya nggak pantas ya, kok gue kayaknya buruk banget ya di antara orang-orang, kok gue kayaknya jelek banget ya dan segala macamnya gitu. Itu proses yang panjang banget yang dilalui sama klienku ini dan, waktu itu juga, dia sampai nggak mau ketemu sama teman-temannya, dia ngerasa takut kalau ketemu sama teman-temannya nanti dikasih komentar yang negatif terhadap tubuhnya. Dia nggak percaya diri untuk ketemu orang-orang, nggak percaya diri untuk ketemu orang-orang baru juga gitu. So, it was just apa ya, kayak cerita yang sangat-sangat menurut aku, proses yang sangat-sangat panjang gitu untuk akhirnya aku bisa sama dia sama-sama mendiskusikan gimana caranya supaya kita nggak supaya dia bisa keluar dari masalahnya juga, dia bisa, apa ya, kayak dapetin kepercayaan diri dia lagi, dia berani untuk ketemu orang lagi gitu. So, mmm
Oke, aduh terima kasih banyak ini sharing-sharing-nya Kak Kay, ternyata juga memang ada beberapa klien gitu yang memang cukup serius gitu ya Kak, terkait dengan masalah, topik seperti topik hari ini gitu, yang relate dengan topik hari ini. Dan memang aku juga menyadari bahwa setiap orang pasti kan punya mekanismenya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada mekanisme dia untuk, mekanisme penerimaan dirinya, juga ada mungkin, mekanisme untuk dia belajar gitu. Jadi juga bisa berbeda-beda setiap orang, mungkin itu juga salah satu yang bisa membantu, teman-teman itu mungkin melewati atau bahkan bisa stuck di fase insecure ini gitu. Nah kalau dari Kak K sendiri, menurut Kak K itu bentuk-bentuk insecure itu kayak gimana sih Kak? Apakah terbatas hanya pada fisik gitu? Memang sih hari ini kita membahas tentang physical insecurity gitu, tapi apakah hanya terbatas pada itu aja, Kak? Atau mungkin memang ada klien Kakak yang pernah mengalami hal di luar, insecurities terhadap fisiknya gitu? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang insecure-nya sendiri ada banyak ya pastinya, nggak cuma tentang tubuh aja, tapi banyak banget misalnya, insecure dalam hal pekerjaan, dalam hal pencapaian diri, seperti mungkin yang teman-teman kalau ikut minggu lalu Tabula Talks-nya kayaknya dibahas nih gitu. Um, Tentang mungkin prestasi, banyak banget insecurity itu sebenarnya banyak banget, nggak cuma terbatas pada fisik aja gitu. Tapi memang kalau berbicara secara insecurity secara fisik, itu tuh nggak terbatas juga di masalah seberapa besar atau kecilnya tubuh kita, tapi juga mungkin kayak masalah bagaimana kita merasa um, secara mungkin dari wajah kita merasa kok kayaknya gue kurang ini ya, kurang hidung gue kurang mancung ya atau apa gitu misalnya. Terus atau misalnya merasa warna kulit kok kayaknya yang itu lebih cerah ya daripada gue gitu. Atau misalnya tinggi badan gitu kayak misalnya kok dia tinggi banget ya atau merasa insecure karena aku terlalu tinggi ya gitu ada juga sebenarnya insecurity itu ada banyak banget terutama untuk maksudnya untuk physical insecurity itu ada banyak banget macamnya gitu dan justru aku rasa ketika kita punya insecurity kita perlu pertama-tama untuk menyadari dulu nih apa yang menjadi insecurity kita itu gitu kita perlu akui dulu kita nih emang punya masalah dengan bagian tubuh kita ini gitu nggak perlu yang kayak diakui terus di announce ke orang-orang gitu enggak ya maksudnya kita akui untuk diri kita sendiri kenapa karena dengan itu justru kita akan belajar untuk mengenal diri kita belajar mengenal belajar mencintai juga belajar untuk memproses itu juga gitu supaya kedepannya itu nggak jadi semakin buruk nggak jadi semakin menghambat kita tapi justru jadi apa ya jadi titik di mana kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik juga gitu. Oke, ya sekali lagi teman-teman di sini banyak banget poin yang bisa kita highlight dan juga memang poin-poin penting gitu ya dari penyampaian Kaki tadi terkait dengan insecurity gitu. Nah, kalau yang aku tadi tangkep itu poin yang penting itu yang pertama kali kita harus sadari bahwa kita ya harus sadar dulu gitu terhadap diri kita, baru Betul. kita bisa melewati fase mengerti, fase menerima. Ketika kita nggak sadar akan posisi kita, ketika kita nggak sadar akan diri kita, itu membuat kita lebih sulit untuk menerima gitu. Karena ya yang kita sadari mungkin keberadaan orang-orang di sekitar kita dan juga sama kayak yang aku bisa tarik benang merah gitu dari yang teman-teman sampein kayak Kak Vanisia bilang kalau misalnya insecure-nya Kak Vanisia itu dalam pencapaian gitu, seperti temennya kuliah itu sibuk daftar organisasi, sibuk kegiatan organisasi dan lain-lain. Tapi tidak hanya dalam pencapaian saja, Kak, gitu. Terus ditambah lagi sama Kak Fitria, pernah apalagi kalau ditambah bumbu membandingkan diri ya, pasti tambah insecure.
Nah, jadi Betul, bener banget. jadi aku juga bisa tarik benang merah bahwa, ya kita harus mulai menyadari keberadaan diri kita gitu, mungkin lebih memfokuskan titik fokusnya diarahin ke kita gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu, apakah kita harus melihatnya dengan melihat diri kita atas apa yang orang lain sampaikan gitu, apakah kita bisa melihat diri kita dengan, "Ya beginilah diri kita," gitu, "beginilah apa adanya diri kita," dan akhirnya kita bisa nerima gitu bahwa, "Oke, aku sedang mengalami hal seperti ini, aku sedang ada di sini dan aku mau belajar menerima diriku sendiri." Gitu ya, Kak Kay? Iya betul, betul banget Indah. Heeh, bener. Oke. By the way Kak, Kak Ki mungkin juga bisa, ke kolom komentar ya Kak, karena di sini temen-temen tuh pada excited banget buat sharing gitu terkait dengan, masalah topik hari ini gitu. Ini juga ada dari I'm Strong. Wah, ini harus sesuai ya Mhm, Kak sama namanya, kayak mhm, insecure karena muka nggak simetris, nggak apa-apa Kak, kan nggak ada manusia mhm, yang sempurna gitu. betul, Tapi pasti bener Kakak ada banget. kelebihannya juga gitu. Oke, aku mau lanjut nih, ke Mhm, teman-teman bisa terus, aktif ya di kolom komentar. mhm. Aku dari tadi sambil bacain juga nih, udah ada beberapa teman yang memang yang udah sharing juga gitu. Thank you banget teman-teman yang udah sharing. Thank you tadi, Kak Vanisha ya namanya kalau nggak salah. Mhm. Eee, Terus ada juga, iya ada juga yang namanya I'm Strong. Thank you banget udah, sharing juga di sini. Pasti mungkin aku paham banget ya, nggak mudah juga ya untuk kamu kayak akhirnya bisa sharing ke banyak orang gitu dan aku appreciate banget gitu. Iya, aku juga setuju gitu, karena nggak semua orang semudah itu untuk bilang ke orang bahwa, "Aku sedang merasa ini loh, aku ngerasa ini loh." Apalagi itu terkait dengan perasaan-perasaan yang mungkin mengarah ke, lebih ke kekurangan gitu, dan teman-teman di sini tuh berani banget, hebat banget gitu bisa Mhm, cerita bahwa iya memang menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang dirasakan terkait dengan perasaan insecure gitu. heeh, betul dan itu gak gampang dan maksudnya untuk sampai di titik hari ini artinya, apa ya, kamu sudah melakukan hal yang baik untuk dirimu gitu. Thank you so much yang udah Thank you sharing. semuanya, hebat hebat hebat. Oke, aku mau lanjut ke kira-kira ada nggak sih kayak, dari Kak Kay sendiri deh dulu, ada nggak sih kayak dampak dari insecure yang Kakak rasain gitu, Kak? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang dampak dari insecure-nya ini banyak ya, bisa ke mana-mana juga gitu. Bisa bisa mengganggu ke bagaimana kita berani atau nggak beraninya menunjukkan diri kita, bagaimana kita bisa percaya diri atau nggak percaya diri kalau kita harus ketemu orang, atau bahkan bisa bisa banget berpengaruh ke gimana caranya kita bersosialisasi sama orang. Kadang kalau kita ngerasa insecure sama badan gitu ya, rasanya bener-bener kayak mau ketemu orang tuh bukan males lagi, tapi takut gitu rasanya. Kayak takut ntar di-judge nggak ya, ntar ini nggak ya gitu. Padahal secara kita nggak sadar atau secara kita, apa ya, secara kita nggak sadar lah gitu, insecurity ini bisa menutupi atau menghalangi kita untuk menjadi lebih produktif, atau menghalangi kita untuk menampilkan diri kita secara sepenuhnya ke orang-orang gitu. Kan itu sesuatu yang sangat disayangkan ya, mmm, kita bisa explore nih banyak hal, bisa belajar ini itu, tapi karena merasa insecure sama badan gitu misalnya. Jadi nggak mau ketemu orang, jadi nggak mau belajar dari orang, nggak mau sosialisasi sama orang lain, padahal sebenarnya itu adalah salah satu yang kita butuhkan juga kan gitu. Jadi, banyak sih dampaknya. Mmm, Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, mungkin pengalaman aku bersama klienku juga, aku ngelihat bahwa dampaknya juga bahkan bisa ke bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dampaknya ke bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri atau enggak, merasa kita berharga atau enggak. Itu bisa berdampak banget kayak kadang-kadang kita ngerasa bahwa karena tubuh kita ada kekurangannya nih, jadinya kayaknya kita kurang deh, kayaknya kita kurang berharga di mata orang atau kita kurang kurang bernilai deh gitu. Atau misalnya, mmm, kita punya kekurangan dengan tubuh kita jadinya, apa namanya, kita tuh nggak berani untuk, apa ya, kayak
menampilkan sisi-sisi positif atau kualitas-kualitas positif yang ada dalam diri kita. Kan sayang banget ya teman-teman, padahal sebenarnya ibaratnya buku, tubuh kita tuh adalah cover-nya. Yang ada dalam diri kita tuh jauh lebih besar dan jauh lebih kaya daripada tubuh kita aja gitu. Gitu sih kurang lebih. Mungkin ya kalau dari aku dampaknya. Oke, Kak K. Kak K, sebelum kita lanjut, ada yang raise hand nih, Kak K, dari Kak Vicky Amelia. Mungkin bisa dibantu untuk di-unmute. Halo, Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Halo Kak Iya. Vicky. Kak Vicky sudah bisa akses untuk unmute, Kak? Apa Kak Vicky mau berbicara? Atau teman-teman deh di sini, ada nggak yang pengen sharing langsung gitu? Via voice chat. Oh, halo Kak Vicky, selamat malam. Iya, malam. Aku nggak enak tadi padahal lagi ngobrol juga yang satunya. Gak Mhm. apa-apa. Gimana nih Kak Vicky, kenapa? Mungkin ada yang ingin di-share? Enggak, ini kan mengenai apa, physical insecurity gitu ya, kayak kalau Mm-mm. kalau kayak kategori gini loh, aku kan, ngajar gitu di sekolah. Kayak aku Mm-mm. tuh kadang ngerasa suka insecure sama diri sendiri itu, kayak misalnya Mm-mm. atasan, "Kok sama dia gini ya, kok sama aku beda?" Gitu. Sering ngerasa gitu, itu kenapa ya? Apa apa cuma perasaan? Apa emang bener, sikapnya yang beda atau gimana ya, Kak? Oke, jadi maksudnya mungkin ini kalian merasa atasannya memperlakukan Kak Vicky dengan rekan-rekan Kak Vicky yang lain tuh berbeda gitu ya? Heeh, perasaannya sih gitu, kayak kayak ngerasa kok gini ya, nggak ke atasan aja, ke siapa-siapa gitu, kayaknya ngerasa, sensitifnya tuh kayak gitu, kadang suka ngerasa kayak gitu. Oke. Kayak terus kayak kalau misalnya mau ngelakuin suatu hal gitu, Mm-mm. berpikirnya tuh sampai berapa kali menimbang-nimbang kalau kalau ngelakuin ini nanti kata orang gimana ya. Terus kalau misalnya nggak gini, ntar takut gini juga gitu loh. Oke. Jadi maksudnya kayak jadi banyak ragunya gitu ya Kak, karena takutnya apa yang dilakukan tuh Mm-mm. belum tepat gitu. Oke. Heeh, gitu. Jadi kayak orang banyak takutnya gitu. Apa karena aku kan kayak apa kayak ada anxiety gitu ya. Apa ngaruh dari Mm-mm. anxiety-nya atau gimana ya? Oke. Em, maksudnya aku cukup mendapatkan gambaran sih, maksudnya dengan yang Kak Vicky ceritakan, tapi aku juga nggak bisa memastikan nih apakah benar-benar kayak atasannya Kak Vicky ini memang benar-benar kayak memperlakukan seperti itu atau enggak. Tapi satu hal yang mungkin aku tangkap atau mungkin pengen aku tekankan gitu ya, aku percaya pasti Kak Vicky punya sesuatu yang lebih dari orang-orang lain, dari rekan-rekan Kak Vicky juga. Dan sebenarnya um, apa ya, kadang-kadang kalau kita ngerasa nggak percaya diri atau kadang-kadang kalau kita ngerasa um, takut atau cemas untuk ngelakuin sesuatu, justru di situ outcome dari apa ya, hasil dari apa yang kita lakukan tuh justru akan ngefek gitu, kelihatan gitu. Jadi um, mungkin bisa ini kali Kak, kayak apa ya, ketika ketika merasa apa ya, merasa insecure atau merasa takut gitu ya untuk melakukan sesuatu, mungkin dia sambil kayak mencoba untuk kayak kira-kira ini kalau gue melakukan yang terbaik dari diri gue tuh gimana, bisa nggak ya kalau dari diri gue udah terbaik gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya Kak Vicky udah pernah kalau udah melakukan yang terbaik dari diri Kak Vicky gitu. Kalau misalnya mungkin memang ada hal yang kurang, berarti itu adalah sesuatu tanda bahwa ada sesuatu yang bisa diperbaiki atau ada sesuatu yang bisa di-improve lagi gitu. Justru akan memperkaya diri Kak Vicky juga gitu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih ya, Kak. Iya. Oke. Oke, semoga menjawab ya Kak Vicky. Kalau memang nanti setelah ini juga masih ada hal yang ingin di-sharing, silakan banget Kak Vicky. Kita masih open sampai masih lama lah Kak
Iya, banyak hal yang mau Heeh, sharing malam betul. ini. Aku Oke, sampai baca jadi mhm, mhm, sampai baca-bacain juga nih ada banyak yang menarik ya, dari Kak Grady nih katanya, sharing sedikit tentang, insecurity yang pernah dialami karena waktu itu pernah pendidikan semi militer gitu. Dan seneng banget karena dengar sharing-nya Kak Grady karena, eee, Kak Grady juga masih berproses sampai sekarang, tapi to the point bahwa Kak Grady masih berproses sampai sekarang ini, itu udah suatu hal yang baik loh gitu. Nah, iya mmm, banget. Aku juga tadi maunya bacain loh Kak K. Terima kasih banyak Kak K sudah dibaca. Ini memang iya, teman-teman aku sangat apresiasi gitu ya, bahwa teman-teman mhm, sekali lagi berani untuk speak up atas apa yang terjadi, apa yang disadari sedang dialami oleh tubuhnya gitu. Nah, kita mhm, masuk ke self love-nya lagi aja ya, Kak. Sebenarnya tadi oke. sebelum itu sebenarnya tadi ada loh yang raise hand, tapi tiba-tiba aku cari lagi namanya, wah hilang dia. Heeh Iya heeh mungkin heeh. Nggak apa-apa mhm, nanti mungkin mungkin ya. memang heeh. Oke teman-teman mungkin nanti kalau memang masih ada yang mau sharing lagi dipersilakan banget, raise hand di sini juga dipersilakan banget ya teman-teman, nggak usah malu-malu sharing di sini, kita juga sama-sama belajar nih gitu. Jadi kita juga bisa Bener, dapat insight yang sama, dari teman-teman semua gitu. Nah Kak, mhm. ngomong-ngomong nih Kakek soal self love gitu, kalau self love, versinya Kakek itu ada satu atau ada banyak sih Kak? Oke. Kalau boleh tahu nih. Self love yang aku lakuin ya, mungkin sebenarnya banyak sih. Tapi, yang pengen aku share hari ini, aku pengen share tentang bagaimana mencintai diri, mencintai tubuh, eee, mencintai tubuh nggak cuma, gimana kita bisa positif sama tubuh kita, tapi di sisi lain juga bisa mendengarkan kebutuhan tubuh kita gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini, teman-teman pasti di sini pernah ya mendengar kayak campaign body positivity di sana dan di sini gitu kan banyak ya kalau di sosial media gitu. Nah itu nggak salah sebenarnya, itu adalah, itu campaign yang baik sebenarnya kayak kita memang benar kita perlu untuk, mencintai diri kita, kita perlu untuk menerima, memandang secara positif tubuh kita dan diri kita. Tapi di sisi lain kadang-kadang kalau kita jadi menutup mata dan menutup telinga karena kita udah saking cintanya nih sama diri kita, sama tubuh kita, itu juga menjadi hal yang sebenarnya, bahaya gitu ya, dalam tanda kutip bahaya buat diri kita. Kenapa? Misalnya gini, let's say, aku merasa insecure karena aku punya tubuh yang misalnya gemuk, terus aku bilang ke diriku kayak, "Enggak lah, aku mau positif sama diriku, aku mau menerima nih keadaannya gimana pun itu." Tapi kayak aku merasa kayak, "Ya udah aku gemuk nggak apa-apa, aku tetap sayang kok sama tubuh aku tetap, cinta kok sama tubuh aku," gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi tubuh aku, insecurity yang aku rasain itu juga pengen menyampaikan suatu signal atau suatu tanda gitu, kayaknya ada yang perlu kamu perbaiki deh dari tubuh kamu atau perlu kamu perbaiki dari diri kamu gitu. Contohnya gimana? Misalnya, mungkin bisa jadi dengan kayak gitu, aku perlu, ngurusin badan kenapa? Karena aku ngerasa aku udah nggak fit lagi, aku udah kalau bergerak sulit misalnya, aku jadi cepet capek gitu. Atau misalnya contoh lain, aku ngerasa insecure karena misalnya wajah aku jerawatan gitu. Terus, kalau aku cuman kayak bukan cuman sih, maksudnya kayak, kalau aku self love dengan diri aku pasti akan menerima dan itu bukan hal yang salah. Karena memang kita butuh untuk belajar menerima gimana pun keadaannya tubuh kita. Tapi di sisi lain kalau misalnya, cuma kayak, mmm, positif aja gitu ya, misalnya kayak, "Iya nggak apa-apa gue jerawatan, iya nggak apa-apa gue gini," gitu. Tanpa mendengarkan apa yang mau tubuh kita sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita dengarkan, ada yang perlu sesuatu yang kita perbaiki untuk sekarang ini supaya kita lebih sehat atau ke depannya lebih sehat lagi. Mungkin dengan caranya wajah aku jerawatan, tubuh aku mau bilang, "Kayaknya lo jangan begadang mulu deh, Kay. Lo jangan makan yang nggak sehat terus deh, Kay. Lo kayaknya perlu memperbaiki pola hidup deh," gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin tubuh kita tuh pengen sampaikan kayaknya dengan kayak gini
dengan tanda insecurity yang kita alami, artinya tubuh kita mau bilang kayak ada sesuatu yang perlu lo perbaiki supaya kedepannya lo lebih sehat lagi, lo lebih fit, lo bisa lebih produktif gitu. Tapi di sisi lain tetap perlu didampingi dengan rasa positif terhadap tubuh kita gitu, rasa menerima keadaan tubuh kita gitu. Nah sambil berusaha untuk memperbaiki gitu ya, di sisi lain memang kalau kita di sisi lain kalau memang kita memperbaiki keadaan tubuh kita gitu ya, mungkin ada sesuatu yang kita perbaiki polanya, pola hidup dan segala macamnya, itu tuh udah salah satu bentuk self love juga gitu. Kita mendengarkan apa yang dibutuhkan sama tubuh kita. Kan love nggak selamanya memang bentuknya kayak apa ya, kayak cuman kata-kata yang positif gitu ya. Tapi kadang-kadang love tuh juga bentuknya apa yang memang kita butuhkan gitu, mendapatkan atau memberikan yang kita butuhkan gitu. Nah, di sisi lain, seperti yang aku bilang tadi, sambil kita berusaha untuk memperbaiki yang mungkin bisa kita perbaiki, kita juga bisa nih untuk sambil belajar untuk positif sama tubuh kita sendiri dan juga sama diri kita sendiri gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kita berusaha untuk positif sama tubuh kita, mungkin kita akan berusaha untuk kayak mendengarkan dan mengapresiasi nih, kira-kira tubuh kita nih bisa apa sih? Tubuh kita ini masih lengkap nggak? Tubuh kita ini kayak masih bisa melakukan apa untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu udah salah satu bentuk self love, itu udah salah satu bentuk bagaimana kita memandang positif terhadap tubuh kita. Nah, di sisi lain, mungkin ini bisa juga menjawab pertanyaannya Kak Vicky tadi gitu ya. Kita juga perlu untuk positif terhadap diri kita sendiri gitu. Maksudnya gimana? Aku percaya bahwa di dalam setiap kita pasti punya kualitas positif dalam segi apapun, entah kepribadian, keterampilan, karakteristik, atau apapun gitu deh, yang ada di dalam setiap dari kita. Sekecil apapun itu ada di dalam diri kita, it matters and it counts. Itu sesuatu yang menjadikan kita gitu. Itu yang menjadikan bahwa kita tuh adalah manusia yang berharga gitu. Jadi, let's say gini, misalnya aku merasa insecure sama tubuh aku, tapi aku percaya bahwa aku punya kemampuan komunikasi yang baik, aku punya kemampuan bersosialisasi sama orang-orang yang baik. Nah, disitulah justru aku menekankan dua hal itu gitu. Kenapa? Karena dua hal itu adalah kayak yang menjadi istilahnya charm gitu kali ya, yang menjadi kalau istilahnya orang marketing gitu, mungkin yang dijual dari diri kita itu adalah kualitas-kualitas positif yang ada dalam diri kita gitu, dan justru itu yang akan membantu kita untuk overcome insecurity yang kita alami terhadap tubuh kita, atau mungkin gak cuma terhadap tubuh gitu ya, terhadap hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, mungkin kayak terhadap dalam hal-hal di pekerjaan kita atau dalam hal-hal lain gitu ya. Penting makanya bagi kita untuk mengenali dulu nih kira-kira apa aja sih hal positif atau nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Mungkin sambil sharing nih gitu ya, aku pengen banget sama teman-teman di sini kayak sambil tulisin juga di kolom chat minimal 3 gitu, kayak 3 hal kualitas positif yang ada dalam diri teman-teman. Boleh apapun itu, sekecil apapun itu, minimal 3, mau 10, mau banyak 20 juga boleh banget. Silakan banget ditulis di kolom chat ya teman-teman. Pengen banget dengar dari teman-teman. Gitu. Oke, kalau teman-teman tadi boleh ya langsung meluncur ke kolom komentar dan langsung ketik minimal 3, maksimal banyak ya. Iya, nggak ada Nggak ada maksimalnya. nggak ada maksimalnya. Nah, kalau dari yang tadi Kak Kay sampein itu keren banget ya terkait dengan sebenarnya pemaknaan dari self love ini sendiri itu juga bukan yang benar-benar nerima apa adanya gitu, apa adanya itu gitu, apa adanya aku gitu, bener-bener kayak ya udah berusaha untuk pure menerima, tapi ternyata juga sebenarnya kita juga harus mencintai secara secukupnya, kayak lagunya Hindia ya. Jadi harus secukupnya juga gitu. Jadi kitanya juga harus yang paham bahwa ya di sini posisi kita harus menerima diri kita sendiri, tapi bukan berarti kita menerima hal-hal yang mungkin di depan nanti bisa merugikan diri kita gitu. Misalnya kayak aku gitu, aku kan suka banget makan untuk, merilis stres aku gitu, dan aku merasa bahwa ketika aku juga makan banyak itu malah bikin aku kayak lebih males gitu, secara fisik itu mudah banget capek, bahkan juga kayak
pernah sesek gitu. Jadi kayak, ya dari sana aku juga mulai sadar bahwa yes, aku harus mencintai diriku sendiri, tapi bukan berarti kayak mengiyakan apapun yang terlihat menyenangkan, apapun yang terlihat positif gitu, tapi juga harus melihat bahwa, oke, batasku untuk mencintai diriku sendiri dan melakukan hal-hal yang bisa membuat aku cintakan diri sendiri itu sampai sini loh, gitu. Kalau aku melakukan ini terlalu berlebihan juga bisa menimbulkan, efek yang bumerang ke aku gitu, dan akhirnya malah ada sesuatu yang menimbulkan stres lagi gitu di belakangnya, dan akhirnya kita harus melewati siklus yang sama terus gitu, padahal kita harusnya kan berkembang ya, jadi lebih baik gitu ya ke depannya. Betul. Kita jadi semakin kita bertambah usia lah bilang gitu, harusnya semakin banyak hal-hal yang bisa kita, ambil hikmahnya gitu, apa yang bisa kita rubah, apa yang kita bisa sadari dari kehidupan kita di sebelum-sebelumnya, di usia sebelum-sebelumnya. Oke, Betul. keren banget Kak Kay, terima kasih atas sharing-nya. Aku juga izin bacain gitu ya beberapa, tadi di perkenalan juga ada yang, ngasih tahu nih Kak, cara-cara untuk self love-nya. Kalau dari Marcel nih, ketika emang nggak bisa ngelakuin sesuatu, nggak memaksa dan menyalahkan diri gitu. Wih keren. Terus juga ada dari, Kak Benesia, itu juga biasanya me time dengan melakukan hobi. Asik, hobi apa cuy? Terus juga lanjut ke Kak Fitria gitu. Oke, berarti lebih ke proses menerima gitu, baik fisik maupun psikologisnya gitu, baru bisa dia bilang bahwa dirinya sudah self love. Oke, keren Kak Fitria. Selanjutnya ada Kak Elizabeth, itu lebih ke me time juga. Kalau me time-nya Kak Elizabeth ngapain nih? Maskeran kah? Masak kah? Itu indah Oke. ya kayaknya. Aduh, iya ya. Aku suka banget loh akhir-akhir ini tuh maskeran. Oh my god. Padahal ya memang nggak nggak begitu langsung cespleng ngilangin jerawat, tapi segera aja gitu kayak ada menghilangkan dosa-dosa di muka gitu berasa ya habis maskeran. Aduh. Selanjutnya juga ada dari Kak Yun nih. Self love versi aku itu ketika selalu apresiasi diri di setiap proses positif yang aku lakuin meskipun hanya kecil. Aduh keren banget. Ya memang kita perlu apresiasi gitu atas apa yang kita lakuin. Next Tuh, ada bener. Kak Vanisia, bener. Kak Vanisia itu self love-nya tidak terlalu mendengar pembicaraan dari orang lain gitu. Tapi ya kadang-kadang masih kepikiran. Oke, nggak apa-apa ya Kak Vanisia. Memang kan satu hal yang kita tahu bahwa kita itu nggak bisa ngontrol apa yang bakal orang lain tuh lakuin atau bilang sama kita. Betul. Mungkin aku Next Kak, pengen wah, kenapa tadi Kak? mungkin aku pengen nambahin sedikit gitu ya dari Mm-mm. yang tadi Indah sampaikan juga gitu. Kadang kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain mau sampaikan gitu. Itu bener banget teman-teman. Mungkin teman-teman di sini pernah ada yang dengar area kontrol yang kita punya dan area kontrol yang kita nggak bisa kontrol gitu. Area yang tidak bisa kita kontrol dan area yang bisa kita kontrol. Nah, mungkin kalau kata-kata orang atau mungkin komentar-komentar yang diberikan sama orang itu adalah hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita ya. Tapi di sisi lain kita masih punya area kontrol kita sendiri gitu. Nah, area kontrol kita sendiri itu adalah bagaimana kita memperkuat diri kita gitu. Bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita benar-benar paham nih kira-kira diri kita tuh sebenarnya gimana sih. Dengan kayak gitu, somehow sebenarnya bisa menjadikan suatu alat buat kita menangkis nih apa saja yang orang-orang sampaikan ke kita gitu. Menangkis apa-apa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Ya, aku setuju banget sama apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Kay. Kak, aku lanjut nih. Aku mau bacain sampai akhir karena aku excited juga nih. Boleh, Teman-teman boleh. ternyata antusias gitu. Terharu. Jadi antusias Mhm. banget ngikutin topik kita hari ini, diskusi tentang insecurity. Oke, lanjut tadi aku sampai mana ya? Sampai ke Vanisia ya? Iya. Ya. Aduh, maafkan aku yang agak-agak lupa ini. Lanjut kita ke Kak Mila.
Jadi Kamila ini self love-nya itu adalah mengenal diri, kekurangan dan kelebihan. Jadi bisa bernambah itu sama diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan berdampak ke mencintai orang lain. Aduh keren banget Kamila, bahwa aku juga ngerti ya kalau misalnya ya memang kita harus kenal dulu, kita pertama sadar dulu, baru kita bisa mengenal gitu. Baru nantinya dari ketika kita sudah kenal, kita bisa menerima gitu. Nah, terus Betul. lanjut lagi dari Kak Alifa. Nah, Kak Alifa ini self love-nya itu bisa ngertiin setiap keadaan diri aku dan ngeapresiasi diri sendiri apapun pencapaiannya. Oh, ini mirip juga ya tadi sama Kak Yuning. Oke, jadi memang ada beberapa juga orang yang punya cara untuk mencintai diri sendirinya dengan cara yang sama. Terus lanjut ke Kak Vika. Kak Vika ini self love-nya dengan me time, skincarean dan journaling. Waduh, Aduh. ini dia nih yang sama kayak aku, skincarean. Kan walaupun kadang-kadang menangis karena insecure, tapi tetap harus gini ya, harus berusaha glowing. Aduh, kawan banget sering Kenceng ngecip. ya. Lalu terakhir nih Kak, ada dari Kak Rizky. Kak Rizky itu self love-nya itu menerima diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangan. Wow, keren-keren banget ya semua. Mm-mm. Teman-teman mungkin ini tadi pertanyaan yang disampaikan sama Kak Kay, mungkin ada yang mau raise hand langsung nih, sampaikan langsung. Karena di chat nih masih sepi. Teman-teman, halo. Boleh Memang banget ini, nih sambil diskusikan nih, mungkin kayak sambil refleksikan juga kira-kira apa sih kualitas-kualitas positif yang ada dalam diri aku nih yang menjadikan apa ya, menjadikan tameng gitu buat aku supaya aku bisa overcome insecurity yang aku alami gitu. Boleh ya, boleh insecurity karena tubuh juga, boleh insecurity karena apapun itu gitu. Tapi bisa tapi tiga kualitas-kualitas positif yang ada dalam diri teman-teman inilah yang menjadikan apa ya, menjadikan sesuatu yang bisa menutupi atau mungkin sesuatu yang bisa mengatasi gitu kali ya dari insecurity-nya gitu. benar banget. Ini udah ada nih, Minbul ini emang paling pertama pokoknya jawab deh Minbul nih itu. Minbul itu satu, Minbul murah senyum, iya ya. Jadi Minbul tuh perhatiin ya, setiap Minbul nulis tuh kalau nggak isi senyum langsung mana Minbul senyumnya gituin. Lalu yang kedua, Minbul suka semangatin orang sekitar, terutama teman tabula semua. Bener banget. Minbul nih paling aktif pokoknya. Tiap ada pertanyaan yang muncul pertama nih Minbul nih. Terus yang terakhir, Minbul peduli sama orang-orang sekitar Minbul. Wow, so sweet. Dia Sweet suka banget perhatian ya. ya Minbul ya. Mm-mm. Oke, teman-teman yang lain dari Kak Nadia juga lagi menyimak aja dulu Kak. Oke Kak Nadia. Mau sharing juga Kak sekalian nggak apa-apa loh di sini. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir nih 45 partisipan, mungkin ada yang mau menyampaikan langsung gitu supaya langsung terdengar sama teman-teman yang hadir juga di sini. Mm-mm. Mungkin teman-teman ada yang punya cara untuk menangkis insecurity-nya. Yang lain gitu boleh banget juga di-share, siapa tahu bisa saling belajar gitu ya, saling menerapkan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya satu cara nggak berhasil, kayak bisa nyoba nih dari yang lain gitu. Kalau dari kakek sendiri mungkin kakek gimana? Self love-nya nih maksudnya. Sesuai Silakan. sama pertanyaan yang tadi. Oke. Self love-nya mungkin seperti yang tadi aku udah sampaikan juga, dengan kayak gitu aku belajar untuk menerima diriku, belajar untuk apa ya, belajar untuk memahami diriku dan mencintai diriku juga gitu dengan cara yang mungkin tadi aku udah sampaikan. Tapi di sisi lain kalau misalnya self love-nya nggak yang bentuknya kayak tadi gitu ya, sehari-hari gitu mungkin misalnya simply dengan aku nonton film misalnya, atau misalnya ngobrol sama orang, ngobrol sama teman, ngobrol sama orang tua juga mungkin. Terus juga scrolling 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 video yang lucu-lucu gitu misalnya, itu juga udah
salah satu bentuk self love aku gitu. Self love supaya aku terdistract lah mungkin dari apa ya, mungkin kayak stres yang lagi aku alamin gitu misalnya, atau terus misalnya aku juga kayak Indah nih, aku suka skincare-an, suka maskeran juga Indah, makanya bisa relate nih gitu. Ya mungkin kalau misalnya lagi butuh me time, butuh relax gitu, aku akan cari waktu juga untuk maskeran, habis itu ntar nggak ngapa-ngapain lah gitu, relax aja gitu, atau mungkin sambil nonton juga, sambil Netflix gitu, kayak gitu kurang lebih. Oke, kalau dari aku sendiri nih Kak Kay, kalau aku sih banyak ya sebenarnya gitu, karena aku suka banget melakukan, eee, banyak hal gitu. Jadi kalau aku sendiri tapi yang paling sering aku lakuin sekarang sih ya itu tetap makan, makan, terus juga skincare-an. Terus juga masak gitu ya, karena mungkin hobiku masak, jadi aku suka makan gitu, atau karena aku suka makan, maka aku belajar masak, aku juga lupa itu awalnya gimana. Tapi intinya 2 hal itu juga bisa ngebantu aku gitu, untuk menjadi salah satu hal yang bisa bikin aku mencintai diri sendiri. Ketika aku Hmm, masak gitu, aku kayak ngerasa, "Wow, aku ternyata punya kelebihan ya," gitu. oh, boleh nih ya, Indah mungkin lain kali kalau ada tabulatok sambil dibagikan gitu makanan yang Indah masak. Kan seru kayaknya ya, jadi sambil tabulatok, sambil nyemilin makanannya Indah gitu, ya nggak sih, Indah? Bener banget. Aduh. Oke deh, kalau memang dari teman-teman nih belum ada yang, eee, mau berpendapat lagi atau mau sharing lagi, mungkin aku bakal tutup sama satu, pertanyaan lagi. Kira-kira kalau dari Kak Kay, mungkin ada nggak sih kayak, self love yang mungkin, bisa dijadikan hal-hal yang patut untuk dicoba gitu? Maksudnya kayak self love apa sih yang mudah untuk dilakukan dan, oh ternyata itu juga termasuk ke self love gitu. Oke, self love yang kira-kira bisa diterapkan gitu ya. Mungkin aku pengen balik lagi ke yang tadi aku sempat sampein gitu ya, dengan cara mungkin merefleksikan diri, dengan um, apa ya misalnya kayak ya merefleksikan diri gitu kira-kira nih aku tuh hari ini atau aku tuh sebenarnya ba- um, bagus di bidang apa sih atau aku tuh sebenarnya oke di bidang apa sih gitu aku tuh unggul di mana sih sekecil apapun itu kualitas apa sih yang positif yang ada dalam diri aku dengan kita menyadari gitu ya hal-hal yang positif gitu itu sebenarnya udah salah satu bentuk self love yang sebenarnya mungkin gampang-gampang sulit gitu ya dilakuin kadang-kadang kita mungkin berkutat dengan kayak apa sih gue nih gitu tapi kayak kalau kita belajar untuk berefleksi sebenarnya tuh banyak hal-hal yang mungkin positif di dalam diri kita yang secara kita nggak sadar mungkin orang lain lihat atau mungkin diri kita sendiri yang lihat gitu um, dengan kayak gitu kita jadi mengenal diri kita juga jadi mencintai diri kita juga gitu dan itu biasanya kalau kalau kayak gitu kan itu butuh waktu ya butuh kayak mungkin waktu untuk berefleksi diri waktu untuk me time gitu uh, cari waktu untuk um, me time cari waktu untuk dengan diri sendiri cari waktu untuk berproses dengan diri sendiri misalnya teman-teman ngerasa insecure ngerasa cemas dengan hal-hal yang teman-teman hadapi sehari-hari gitu. Cari waktu dengan diri teman-teman sendiri, cari waktu merefleksikan kira-kira nih kenapa ya gue bisa kayak gini. Kira-kira apa yang bisa gue lakukan supaya gue nggak berputar-putar di insecurity gue ini aja, tapi justru gue bisa jadi lebih dari apa yang gue takutkan gitu misalnya. Um, me time sih mungkin ya dalam kalau boleh aku simpulkan dari yang kau omongin dari tadi tepatnya me time kali ya mungkin yang yang bisa dilakukan gitu me time untuk refleksi me time untuk um, me time untuk memproses segala segala sesuatu yang kita alami gitu mungkin itu sih
Oke, Kak. Thank you lagi. Dan ini juga ada nih dari Kak Vanisia. Nah, kalau self love-nya itu bisa melakukan kegiatan rumah, terus mematikan notif atau silent handphone saat asik dengan dunia sendiri, terus juga Mhm, menyanyi atau membahas tentang budaya. Wah, sih, aduh aku nggak mhm, bisa ngomong lagi nih. Ini udah kayak membahas tentang budaya gitu. Jadi bener-bener mencari suatu kegiatan yang agak out of the box ya, Kak Vanisia, tapi betul, keren nih, keren keren. Jadi kayak, mhm, wow ternyata unik-unik ya memang cara kita untuk, menyatakan bahwa diri kita itu sedang melakukan self love gitu. Oke, lanjut dari betul, Kak Grady juga ada. Kalau self love sih saya mungkin lebih ke me time juga, tapi dengan cara main basket ya, soalnya jadi lepas aja gitu dari stres dan nggak tahu sih kayak kalau keluar keringat itu jadi senang gitu sama diri sendiri. Yes, Kak Grady. Jadi, kalau misalnya kita olahraga itu juga kita bisa menghasilkan hormon yang membuat diri kita bahagia. Jadi, iya, mungkin memang itu juga yang membuat, Kak Grady juga merasa lebih senang gitu sama diri sendiri karena proses olahraga yang Kak Grady lakuin itu ternyata menghasilkan sebuah hormon yang malah bikin, mood itu lebih baik gitu dan akhirnya lebih bisa senang gitu atau bahagia sama diri sendiri. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman dari awal dibuka sampai akhirnya sekarang udah sampai pada akhir sesi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tadi belum sempat sampein juga gitu ya, di kolom komentar apa yang teman-teman lakuin untuk self love. Semoga teman-teman setelah ini jadi lebih mengetahui gitu, lebih paham diri sendiri seenggaknya lah bahwa apa sih yang diri sendiri teman-teman itu lakuin untuk melakukan proses cinta terhadap diri sendiri gitu dan akhirnya setelah ini pun teman-teman bisa lebih bisa self love ya pastinya sesuai dengan topik ini dan mungkin bisa membantu teman-teman mengurangi insecure bahwa memang setiap orang mungkin aja pernah ada di posisi ini, tapi ingat lagi teman-teman yang lebih penting adalah bagaimana proses kita untuk menanggapinya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Kak Kay ada kalimat penutup untuk pertemuan kita hari ini? oke, mungkin aku pengen menyampaikan ke teman-teman, terima kasih dulu gitu ya untuk teman-teman yang udah mau diskusi hari ini. Terus, aku pengen menyampaikan juga bahwa, pasti setiap dari kita punya sesuatu yang kita rasa, kurang atau kita rasa membuat kita merasa insecure gitu. Tapi jangan pernah khawatir, jangan khawatir maksudnya banyak banyak dari kita yang pasti punya insecurity-nya masing-masing gitu. Dan juga yang paling penting adalah untuk kita memperkuat diri kita sendiri dulu. Mungkin orang di luar sana banyak yang akan menyampaikan gitu ya, bisa memberikan komentar negatif ini itu gitu. Mungkin kita membandingkan diri kita juga dengan ini itu. Tapi di sisi lain kalau memang kita udah kuat dengan diri kita sendiri, kuat dengan apa ya, mungkin bagaimana kita mencintai diri kita, bagaimana kita mengenal diri kita juga, itu di situ adalah apa ya, menjadi dasar gitu ya, menjadi titik di mana yang akan membantu kita untuk overcome masalah-masalah atau mungkin insecurity yang akan kita hadapi dalam kehidupan gitu. Karena kayaknya insecurity tuh apa ya, kayak mungkin selesai satu, ntar muncul lagi yang lain gitu, akan ada terus. Makanya penting buat kita untuk self love, cinta dengan diri kita dulu, kenal dengan diri kita dulu supaya kuat nih ke depannya gitu, kuat untuk menghadapi yang ada di depannya gitu. Yeay, terima kasih Kak Kay atas kalimat penutupnya. Nah, sekali lagi aku ucapin buat Kak Kay juga ya, hari ini sudah bersedia untuk sharing. Dan pastinya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman nih yang sudah hadir dan mengikuti acara ini sampai selesai. Dan teman-teman, sebelum aku akhiri, aku mau ngasih beberapa informasi yang penting banget buat teman-teman ketahui. Nah, yang pertama buat teman-teman itu yang mungkin sedang ada pada fase ya kembali lagi pada fase yang mungkin kayak topik hari ini gitu, mungkin fase insecure yang memerlukan bantuan gitu ke profesional atau mungkin punya suatu permasalahan yang memang harus banget untuk, pergi ke profesional. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di Tabula menyediakan, konselor dengan profesional. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sini
konselornya itu pasti bisa membantu teman-teman gitu ya, setidaknya untuk menemani teman-teman atas apa yang sedang teman-teman alami dan hadapi gitu. Jadi teman-teman yang pengen untuk berkonsultasi dengan konselor profesional, dengan konselor Associate Tabula, bisa banget daftar atau join ke programnya lewat bit.ly/konselor Associate Tabula, K-nya besar, A-nya besar, dan T-nya besar. Selain itu, buat teman-teman yang pengen juga dapat gratisan nih, sesi konseling selama 45 menit dengan Kak Kay ya, itu 2 orang pemenang, teman-teman bisa join ke program giveaway Tabula Talks dengan cara yang gampang banget. Teman-teman tinggal follow akun tabula.id di Instagram, terus post ke Instastory, apa sih manfaat yang kamu dapetin selama ngikutin Tabula Talks hari ini. Terus juga tag ke tabula.id dan tag 3 teman kamu yang kamu rasa kamu dapetin akan mendapatkan manfaat dari Tabula Talks hari ini. Pemenangnya ada 2 orang, terus bakal diumumin dan dihubungi lewat admin Tabula melalui DM Instagram. Ingat ya teman-teman, nggak apa-apa banget ketika kita ada di fase yang kurang menyenangkan dan butuh untuk pergi ke profesional. Oke? Sekian info dari aku, lengkapnya bakal aku drop di kolom komentar hari ini, dan jangan lupa bakal ada e-sertifikat setiap Tabula Talks, dan hari ini bisa teman-teman isi sampai jam 12 malam. Sekali lagi, stay safe, stay healthy, dan goodbye. See you on the next week. Thank you. Thank you.